Kuasa hukum korban pemalsuan ijazah Nove Yohanes menegaskan bahwa kliennya tidak akan menempuh jalan damai dengan anggota DPRD Kukar terpilih di Pileg 2024, Nur Wahida. Dia menyebut tim hukum korban berkomitmen menegakkan supremasi hukum atas kasus yang merugikan kliennya. Sekali lagi saya bicara dalam kapasitas sebagai praktisi hukum, bukan sekedar sebagai penasihat hukum. Sebagai praktisi hukum, saya minta hukum di negara kita ini jangan dikangkangi oleh kekuasaan. Mau kekuasaan politik, mau kekuasaan uang, mau kekuasaan preman. Saya minta hukum jangan dikangkangi, tapi betul-betul menempatkan sebagai panglima di negara kita. Pemalsuan ijazah yang diduga melibatkan politisi Golkar tersebut dinilainya telah mencederai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nove mengungkapkan bahwa Wahida melakukan beragam upaya agar terlepas dari jerat hukum dalam kasus tersebut. Terlapor mengambil berbagai langkah untuk menghalangi kasus ini supaya tidak masuk di meja hijau, di antaranya pengancaman hingga permohonan mediasi dengan korban. Ia menduga pelapor dalam kasus ini diancam untuk menandatangani surat kesepakatan damai dengan terlapor. Surat kesepakatan damai itu diduganya sengaja dibuat oleh simpatisan Wahida untuk mengelabui tim kuasa hukum Nur. Hal ini, kata dia, sangat mengganggu fokus tim kuasa hukum korban untuk menegakkan keadilan dalam kasus tersebut. Kepada pengancaman dan pemaksaan kepada klien saya untuk mencabut laporannya di kepolisian, itu adalah pelanggaran hukum baru. Nah, karena itulah terkait itulah saya meminta Kapolres untuk memberikan perlindungan hukum terhadap klien saya dan seluruh keluarganya. Yang berikut, ya, yang terkait dengan beredarnya atau info-info bahwa klien saya telah menandatangani surat perdamaian di luar sepengetahuan kuasanya dan di bawah tekanan, sekali lagi itu akan menimbulkan persoalan baru. Saya akan memproses itu adanya penekanan untuk melakukan perdamaian. Tetapi sampai hari ini klien saya merasa belum pernah menandatangani perdamaian atau apapun. Nove menyatakan surat yang ditandatangani kliennya tidak sah karena melanggar beberapa asas dalam pembuatan surat perjanjian. Di sisi lain, dia yang berwenang atas kliennya tidak dilibatkan dalam proses penandatanganan surat kesepakatan damai tersebut. Surat perjanjian itu pun dinilainya tidak sah dalam kacamata hukum karena tidak didasari itikat baik dari kedua belah pihak. Bentuk dan isi perjanjian yang dibuat itu juga disebutnya bertentangan dengan undang-undang. Ia menyebut surat itu mengandung unsur penipuan, sebab kliennya mengaku tidak pernah bertemu dengan terduga pelaku saat menandatangani surat tersebut. Nove menjelaskan bahwa kasus ini tengah diselidiki oleh Polsek Tenggarong. Dia menginginkan Bawaslu dan KPU Kukar terlibat untuk membantu Polsek Kukar agar kasus ini dapat dilimpahkan dan diproses oleh kejaksaan. Untuk laporan polisi sampai hari ini dalam proses penyidikan, ya. Jadi dari proses penyelidikan sekarang naik kepada proses sidik. Artinya menuju kepada sebuah kesimpulan adanya perbuatan pidana. Jadi kita tunggu saja, mungkin dalam waktu dekat penyidik akan gelar perkara di tingkat penyidikan. Jadi pada tingkat penyidikan kesimpulannya adalah ditemukannya tersangka. Tersangkanya siapa saja kita belum tahu tentunya. Jadi karena itu kita percayakan kepada kepolisian untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, menegakkan hukum dengan benar demi keadilan dan kebenaran. Ia berharap penyidik bersikap amanah dan jujur dalam menjalankan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Nove mengimbau kepolisian menyebut paksa Wahida apabila tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan.